dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup jaga sempurna, kadang hilang kadang terlupa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi 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 ya Seratus 102,5 FM RRI Pro 2 Jogja, suara kreativitas jadikan generasi muda sebagai headline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kreatif. Vina Mufiana kembali lagi temani kamu di sore hari ini di program Spirit of Islam. Sampai nanti pukul 6 sore Vina akan menemani kamu sahabat. Dan tentunya sore hari ini insya Allah Vina gak akan sendirian sahabat, karena seperti biasa di program Spirit of Islam kita akan mendengarkan tausiah. Dan insya Allah sore hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Tripitara Sobat Kreatif, yang mana sore hari ini sudah tersambung melalui sambungan line telepon. Assalamualaikum Ustadz Tripitara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Alhamdulillah sehat Mbak Vina. Alhamdulillah sehat. Mas Tri apa kabar? Baik Mbak Vina, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali rasanya sore hari ini Ustadz Tripitara bisa bergabung bersama kita Sobat Kreatif. Dan insya Allah Ustadz Tripitara akan menyampaikan tausiah sore hari ini mengenai mohon ampunlah Allah mengampuninya. Dan tentunya sambil juga kita menunggu kumandang azan maghrib Sobat Kreatif, yang insya Allah hari ini akan berkumandang pada pukul 17:36 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Ustadz Tri, saya persilahkan langsung untuk memberikan tausiah sore hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kreatif yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah SWT, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam Spirit of Islam, dalam suasana yang insya Allah hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Semoga apa yang kita laksanakan aktivitas di dalam sore hari ini, Allah senantiasa berikan nikmat, berikan hikmah dan kemampuan untuk melaksanakan apa-apa yang menjadikan amal soleh. Sahabat kreatif, tema kali ini saya ingin mengajak pada sahabat kreatif, marilah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah SWT, dan Allah akan mengampuni segala apa yang menjadikan permohonan ampunan itu.
dalam tema hari ini salah satunya adalah saya ingin menyampaikan salah satu hadis qudsi. Jadi salah satu hadis qudsi di mana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sabdanya ini berupa firman-firman Allah yang berkaitan dengan Maha Pengampunnya Allah ini. Nah, di dalam hadis qudsi ini salah satunya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini nomor 3540. Sahabat kreatif, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni engkau apapun yang datang darimu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu mencapai batas langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, dan engkau tidak menyekutukanku, maka aku akan menemuimu dengan sepenuh itu pula ampunan. Sahabat kreatif, ketika kita melihat dari apa yang difirmankan Allah ini di dalam hadis qudsi ini, maka marilah kita renungkan bersama bahwa betapa Allah itu Tuhan kita yang maha ampunan. Jadi kita melihat bahwa eksistensi Allah ini merupakan eksistensi yang luar biasa untuk memberikan sebuah ampunan kepada kita. Walaupun kita ini ternyata berlumuran dosa, dan diibaratkan dosa-dosa kita ini merupakan dosa yang sangat luar biasa banyaknya. Volumenya bisa kita lihat dari firman Allah ini, walaupun dosa-dosa mencapai batas langit, betapa langit itu uncountable, tidak bisa kita ukur dengan secara meteran, tidak bisa diukur secara ilmiah dalam bentuknya, karena ukurannya tidak ada batas yang bisa kita lihat dengan jelas. Nah, sahabat kreatif, cobalah kita bisa renungkan pula, ketika kita ini ternyata ketika dosa kita sepenuhnya, bumi ini adalah merupakan suatu ukuran besarnya dosa kita. Allah pun tidak peduli bahwa ketika kita masih mau meminta doa kepada Allah, kita bertaubat, memohon ampunan kepadanya, maka yang terjadi adalah Allah akan mengampuni kita. Jadi ketika kita melihat persoalan ini yang namanya ajakan Allah ini yang berkaitan untuk senantiasa kita dimohon berdoalah, ya. Jadi berdoa kepadaku dan berharap dalam posisi hanya kepadaku, maka aku ampuni engkau. Nah, jadi kita tidak perlu menjadi orang yang risau, tidak perlu menjadi orang yang gelisah, atau tidak perlu pula kita menghakimi orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan dosa. Di mana ketika orang-orang yang berbuat dosa, ketika orang-orang berbuat sesuatu yang sifatnya belum bisa menerima hidayah dengan baik, janganlah kita menghakimi mereka bahwa mereka akan masuk neraka. Siapa tahu ketika mereka sedang dalam posisi berbuat dosanya itu, suatu ketika ada hidayah yang dia bisa terima dengan baik, dan yang kemudian mereka adalah orang yang dengan sepenuh hati mohon ampunan atas segala khilaf dan salahnya selama ini, maka kita bisa lihat kuasa Allah atas dosa-dosa orang tersebut. Bisa jadi dosa yang sekian banyak dia telah lakukan,
dia lakukan dengan berbagai macam model sebuah perilaku-perilaku buruknya, dan Allah memberikan sebuah ampunan. Jadi dengan demikian sahabat kreatif, makanya kita tidak boleh senantiasa membuat satu judgement terhadap perilaku-perilaku orang yang berbuat dosa. Perilaku-perilaku orang yang mungkin masih jauh dari sebuah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, hanyalah kita sebagai orang yang dalam posisinya mendoakan orang-orang yang belum bisa berbuat dengan baik ini, agar supaya ketika suatu saat nanti dibukakan pintu hidayah yang ada pada dirinya dan berkemampuan untuk menerima hidayah tersebut, sehingga orang-orang tersebut dalam posisinya mendapatkan ampunan. Sahabat kreatif, di dalam hadis ini juga memberikan sebuah penekanan pada kita semuanya. Jadi Allah menyampaikan pada semua manusia ini bahwa ketika kita selama masih berdoa kepada Allah, nah, jadi selama ini kita senantiasa berdoa kepada Allah dan berharap segala apa yang dia punya masalah, punya keinginan-keinginan, punya harapan-harapan, dan harapan ini ditujukan kepada Allah SWT untuk menyelesaikan, untuk bisa mengabulkannya, dan insya Allah Allah akan memberikan sebuah ampunan dan memberikan sebuah permohonan kita diijabahi, dikabulkan. Sehingga dalam keadaan seperti itu, betapa ketika kita ini tidak pernah mau meminta doa, memohon kepada Allah SWT berbagai macam keinginan yang kita punya ini, maka sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang zalim di dalam diri kita. Nah, mengapa demikian sahabat kreatif? Karena ketika kita ini menjadi orang yang senantiasa tidak memohon pada Allah, seolah-olah kita bisa menyelesaikan segala urusan kita, bisa melakukan segala hal yang kita inginkan ini kita wujudkan. Pada segala yang ada di dalam sebuah keinginan kita bisa terwujud, itu semua adalah karena Allah memberikan sebuah kemudahan dan kemampuan untuk itu. Sahabat kreatif, ketika kita melihat dari apa yang namanya sebuah ajakan Allah ini untuk senantiasa meminta kepadanya, maka marilah kita gunakan sebaik mungkin apapun yang namanya kemaha agungan Allah dalam segala hal. Maka cobalah kita meminta segala sesuatunya hanyalah pada Allah. Banyak hal yang kita memiliki suatu keinginan-keinginan, bahkan keinginan-keinginan yang sederhana, yang remeh-temeh pun kita pun perlu untuk menyampaikan pada Allah. Ketika misalnya kita kehilangan sandal misalnya di masjid, atau kehilangan sandal di tempat di mana kita sedang berada, maka saat kehilangan sandal ini pun mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah pengganti sandal yang hilang ini, berikanlah sandal yang lebih baik. Jadi meminta sandal saja kepada Allah, karena hakikatnya yang mampu memberikan sebuah permohonan apapun itu hanyalah Allah SWT. Karena itu jangan segan-segan kita ini untuk senantiasa bisa memohon pada Allah SWT. Ketika kita ini mungkin akan melakukan segala sesuatu yang sifatnya pun adalah hal yang sederhana. Katakanlah misalnya kita ingin memiliki sesuatu yang harganya pun tidak seberapa. Kemudian yang namanya mendapatkan sebuah benda itu pun sesuatu yang tidak dalam posisi sulit dijumpai, maka itu pun mohon pada Allah. Karena itu segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita harapkan, hendaklah semua itu adalah kita mohonkan pada Allah SWT. Mengapa demikian sahabat kreatif? Karena memang yang namanya
manusia itu diciptakan oleh Allah SWT tidak lain adalah hanya mengabdi pada Allah SWT, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak diciptakannya jin dan manusia, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, untuk mengabdi. Karena itu mengabdi atau beribadah tidak lain adalah mohon kepada Allah SWT, meminta kepada Allah, yang kita sebut-sebut dengan istilah berdoa. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, berdoa, itu adalah ibadah. Ketika kita mau melaksanakan aktivitas sehari-hari, diiringi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ucapan-ucapan doa dengan nama Allah. Karena itu di dalam hadis ini disampaikan bahwa berharap kepadaku. Jadi berharap kepadaku berarti menyertakan Allah dalam kehidupan apa yang kita sedang jalani itu. Entah itu adalah perjalanan dalam bentuk berkendaraan, entah itu kita ada dalam kondisi yang namanya kita sedang melakukan aktivitas menanam tanaman di halaman, apakah kita sedang dalam bentuk belajar, apakah kita sedang dalam proses untuk memperoleh atau mencari, mempertemukan kita dengan calon jodoh kita. Itu semua adalah dengan nama Allah, dengan memohon bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah diberikan suatu kemudahan dari Allah SWT, dipertemukan oleh Allah SWT, dipisahkan pula oleh Allah SWT. Karena itu ketika kita senantiasa hanya karena Allah, maka sahabat kreatif, segala apa yang mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang khilaf, berbuat sesuatu yang tidak sengaja, ataupun berbuat sesuatu yang jelas-jelas sengaja kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, Allah akan ampuni. Nah, maka dari itu perbanyaklah mohon ampun, di antaranya adalah perbanyak istighfar. Sahabat kreatif, ketika kita ini melihat hadis ini, maka sesungguhnya ketika kita senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah, ingat Allah dengan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya adalah kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jadi ketika kita setiap saat membiasakan diri dalam kegiatan apapun, selalu kita iringi dengan kalimat-kalimat itu, sesungguhnya akan sangat mudah sekali Allah mengabulkan segala apa yang kita harapkan. Maka salah satu hal yang kita perlu ketahui bahwa dengan kita perbanyak yang namanya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di saat kita dalam perjalanan misalnya, sambil berkendaraan kita melafalkan Astaghfirullahaladzim, 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 dengan diucap terus menerus. Pada saat kita jalan kaki dalam keadaan olahraga dengan istighfar. Pada saat kita sedang dalam keadaan menunggu entah itu mau menunggu transportasi atau menunggu satu perjanjian dengan teman atau saudara dalam keadaan untuk bisa berjumpa. Saat menunggu itu diantaranya adalah perbanyak istighfar. Pada saat kita sedang dalam keadaan senggang ataupun dalam keadaan sibuk, ikuti itu, iringi kita dengan istighfar, dengan perbanyak mohon ampun pada Allah. Maka dengan mohon ampun yang semakin sering kita mohonkan pada Allah SWT, di dalam hadis ini dinyatakan dalam bentuknya adalah akan dikabulkan apa yang menjadikan permohonan kita. Oleh karena itu sahabat kreatif, marilah apa yang menjadikan ajakan Allah SWT kepada kita semua ini, maka kita gunakan sebaik mungkin. Jangan pernah kita untuk harus mengkhususkan waktu-waktu tertentu itu untuk melakukan hal ini. Tetapi gunakan segala waktu yang kita ada, maka yang terjadi
akan semakin banyak yang kita mohonkan pada Allah SWT. Karena ketika kita mengkhususkan waktu itu, belum tentu kita mampu untuk bisa menyempatkan di waktu khusus tadi. Oleh karena itu sahabat kreatif, jangan menunggu kesempatan dalam bentuk waktu-waktu tertentu. Tetapi gunakanlah waktu itu sepanjang 24 jam ini, kita manfaatkan untuk selalu memohon kepada Allah. Terutama adalah mohon ampun kepada Allah SWT. Kadang ketika kita ini beraktivitas, seringkali tanpa sadar, emosi kita akan terjadi meledak. Tanpa sadar ketika kita mengucapkan segala sesuatu pada saat berinteraksi dengan seseorang, tanpa sadar interaksi kita ternyata melakukan hal-hal yang namanya ketidakbaikan terhadap orang lain. Bisa jadi menyinggung orang lain, bisa jadi menyakiti orang lain, bisa jadi membuat orang lain tidak nyaman, tetapi kita tidak merasa itu, atau bahkan kita sengaja untuk melakukan itu. Nah, itulah sahabat kreatif, dengan kita perbanyak membaca istighfar, kemudian memohon pada Allah, ya Allah, setiap kali kita ini mau tidur, maka ada dua hal yang kita bisa lakukan. Di antaranya adalah memohon ampun kita terhadap perbuatan-perbuatan kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah memohon ampunan pada orang-orang yang kita cintai ini agar diampuni dosa-dosanya. Jadi mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan sahabat-sahabat kerabat kita ini dengan tanpa sepengetahuan mereka di saat kita mau tidur. Dan itulah adalah sebuah kebaikan yang luar biasa, karena dalam keadaan begitu, doa yang kita panjatkan atas diri orang lain ini juga akan kembalinya kepada kita semua. Oleh karena itu sahabat kreatif, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk senantiasa berdoa, agar probabilitas di dalam kehidupan ini, lambat laun, cepat atau lambat, kita terjadi menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara perbanyak mohon ampunan ini. Demikian sahabat kreatif, apa yang saya sampaikan ini marilah kita bisa amalkan bersama-sama, dan kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustadz Tribitara untuk tausiah sore hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali ya Mas Tri ya. Iya. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tribitara, semoga kita bisa ditemukan minggu depan, dan tentunya kita menunggu lagi tausiah apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Tribitara minggu depan. Terima kasih. Amin. Ustadz Tribitara, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.